Hai guys, kembali lagi ke channelnya Nufusu. Hari ini kita akan membahas di luar anjing dan olahraga ya, di luar hewan peliharaanku dan di luar hobiku olahraga. Jadi tadi tuh terlintas waktu lagi nyantai di rumah, tiba-tiba tuh kayak denger suara kayak gedebak gedebuk gitulah. Intinya ya aku sih sempat berpikir, ini kenapa nih tetangga nih kok berisik banget. Aku pikir kayak gitu, apa jangan-jangan si istri lagi dipukulin kali ya sama suaminya atau gimana gitu kan. Nah, terus kan gue jadi kepo gitu kan, coba-coba lihat, bukan lihat sih, lebih tepatnya kayak ngintip-ngintip gitu, lihat di sana kira-kira kenapa sih, tetangga lagi apa sih, mana tahu ada yang bisa kita bantu atau apa gitu kan. Nah ternyata tetanggaku itu bukan lagi ribut, bukan lagi KDRT atau lagi dipukulin, tapi memang lagi getok-getok rumah aja. Kan gak sengaja saya pura-pura lewat, kan pintunya kebuka gitu kan, jadi dia lagi getok-getok bangun rumah gitu, sambil memang kebetulan mungkin ada dari daerah mereka yang agak kencang gitu ya, jadi sehingga terdengar seperti orang lagi ribut. Nah kenapa ya bisa kepikiran seperti KDRT dan lain-lainnya ya, karena sekarang kan di berita tuh lagi banyak banget, lagi viral banget tentang kekerasan dalam rumah tangga, terus juga salah pilih pasangan, terus juga apa sih namanya, kayak si suami kasar sama istrinya, si istri juga ternyata tidak mengenal lebih jauh lagi tentang suaminya dan lain-lain, tuh lagi viral banget lah intinya. Nah kita tuh di situ, gue tuh berpikir, karena kan gue di sini basicnya psikologi, jadi tuh kadang suka ngobrol-ngobrol sama suami kayak analisa-analisa gitu. Saya tuh sempat berpikir gitu kan, kenapa sih di dunia ini bisa ada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga gitu. Terus kenapa juga bisa terjadinya perselingkuhan? Kan lagi banyak banget nih sampai dibuat film kan, movie tentang perselingkuhan dan lain-lain gitu. Terus kenapa sih terjadinya perubahan yang si sesama pasangan ternyata mereka tidak saling mengenal gitu kan. Nah itu kita juga sempat ngobrol gitu ya. Jadi aku tuh sama suamiku tuh sering ngebahas hal-hal yang kalau lagi nggak bahas kerjaan ya kita bahas hal-hal yang lagi viral gitu, dan kita kayak diskusi gitu, kenapa gitu, kok bisa begitu gitu loh. Jadi kita pikir-pikir kan, ada saya kasih contohnya aja ya, ini bukan di tetangga saya ya, karena tetangga saya semuanya memang sebenarnya tetangga saya itu orangnya baik-baik, cuman kebetulan aja dengar suara yang gedebak-gedebuk, pikir ada apa-apa kan, karena lagi lihat berita soal KDRT, jadi sempat kepikiran KDRT, ternyata bukan. Jadi itu nggak ada hubungan dengan keluargaku, tapi aku kasih contoh ke kalian. Di satu keluarga ini, si suami itu sering pukulin istrinya, dan ini dulu ya, ini aku pernah buat di skripsiku di psikologi gitu ya. Ini aku kasih satu contoh kasus ke skripsiku di psikologi, dan aku sempat wawancara si istrinya langsung, si ibunya langsung gitu kan. Nah si satu keluarga ini, si suami itu hampir setiap hari pukulin istrinya, benar-benar pukulinnya nggak main-main gitu, dijambak, ditonjok, ditendang, bahkan sempat si istri itu mau dibakar gitu kan. Itu benar-benar the real dan nyata. Saya interview lah si wanita ini, si ibu ini, saya tanya kenapa nggak lapor polisi. Mungkin dia dari kalangan yang menengah ke bawah dan dia juga tidak sekolah, jadi dia tidak paham lapor polisi itu dampaknya apa, akibatnya apa, dan biayanya berapa. Waktu dia ngomongnya begitu. Lalu saya tanya kenapa nggak bercerai sama suaminya, dan keputusan dia itu tidak bercerai karena seorang anak gitu. Jadi si anak itu, si wanita ini tidak mau bercerai karena tidak mau bikin anak-anaknya sedih lah, waktu itu dia bilang kayak gitu. Padahal ya si suami istri ini, setiap si suami pukulin istrinya itu di depan mata anak-anaknya, dan setiap mereka ribut itu, mereka ribut di depan anak-anaknya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi, bukan berdasarkan saya sebagai psikologi, jadi kalau menurut saya pribadi lebih baik si suami istri itu bercerai daripada harus bersama, tetapi lebih menyakitkan untuk anak-anaknya gitu. Karena si anak itu pasti dia akan tersakiti melihat ibunya dipukuli terus, dan dia juga akan membenci bapaknya. Tapi kalau seandainya si suami istri itu bercerai, dia itu hanya paling sebentar aja benci sama bapak mamanya, tapi dia akan paham dengan kondisi orang tua mereka tersebut gitu kan. Jadi saya tanya lagi, saya diskusi lagi sama suami saya, waktu itu masih pacaran sama suami saya, kok bisa ya suaminya tuh tega banget pukulin istrinya, padahal istrinya tuh kayaknya mukanya baik gitu dan lain-lain kan. Ternyata suami saya punya pandangan berbeda.
Jadi dia pernah bilang itu pasti istrinya ngelawan suaminya pertama, istrinya nggak nurut sama suaminya, istrinya tuh bikin tambah keadaannya parah, memanas dan lain-lain sehingga si suami jadi begitu. Sebenarnya dalam kasus KDRT seperti ini ya, memang tidak dibenarkan seorang laki-laki memukul seorang wanita gitu, tapi kadang satu sisi itu kan kalian tahu ya, laki-laki itu kan dia punya harga diri tinggi, gengsi tinggi, dan dia itu punya emosi pasti jauh lebih tinggi dibandingkan wanita kebanyakan gitu ya. Nah saat suami saya bilang kayak gitu, saya coba untuk ngobrol lagi sama si istrinya itu. Saya coba pancing dia dengan kata-kata yang kurang menyenangkan lah buat dia gitu kan. Saya menanyakan hal-hal yang tidak menyenangkan ke dia. Saya mau tahu apa reaksi si wanita tersebut, dan ternyata benar yang seperti suami saya bilang gitu. Benar-benar saya waktu ngomong sama si wanita tersebut, si wanita itu langsung bales saya tuh banyak banget, dan dia tuh kayak nggak terima diperlakukan seperti itu. Saya ngomong gitu dia nggak terima dan lain-lain gitu kan. Intinya dia kayak ngelawan, mukanya langsung berubah banget dari yang muka baik-baik sampai yang mukanya tuh kayak orang yang mau makan orang gitu, yang kayak galak banget, terus yang mukanya nyolot banget gitu kan. Dan gue sendiri aja tuh pengen pukul tuh cewek gitu. Gimana suaminya, mungkin ya, saya di sini tidak membenarkan suami pukul istri, tapi mungkin ada faktor-faktor lain kenapa si suami itu pukul si istrinya gitu kan. Ternyata kalau saya menilai di sini, si istri ini sepertinya itu, si istri adalah seorang istri yang suka ngelawan suaminya. Mungkin suaminya ngomongnya mungkin ya udah baik-baik, cuma si istrinya ngelawan terus atau bagaimana, sehingga si suami tidak tahan, atau si istrinya tuh ngoceh panjang banget sampai dia nggak tahan, dan sehingga dia melakukan tindak kekerasan. Nah itu sebenarnya ya, hal itu saya tekankan sekali lagi, itu tidak dibenarkan, tapi kebanyakan faktor kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya bukan di suami aja. Sebenarnya ya di sini saya ambil petik pelajarannya, sebaiknya kita sebagai seorang wanita atau sebagai seorang istri, ketika suami marah itu lebih baik tuh kita tuh diam, menenangkan si suami. Terus ketika suaminya lagi marah-marah ya kita ya berusaha untuk tenang, minta maaf atau bagaimana, dan diem aja gitu, nggak usah dilawan terus karena percuma. Kita kalau ngelawan laki-laki itu pasti kita juga yang mati gitu kan. Nah itu poinnya. Jadi walaupun ya sesalah-salahnya suami, kalau memang dia udah keterlaluan, mendingan ambil jalur hukum atau diceraikan saja daripada harus berdebat mulut panjang ya tidak ada akhirnya, seperti itu. Nah yang baru-baru ini terjadi kan kasus si A lah yang lagi viral banget di media sosial pun sama. Si istri itu sampai dipukulin, sampai bahkan anak bayinya juga dipukul gitu kan. Nah kadang tuh nggak habis pikir gitu sama orang-orang yang menikah gitu kan. Ketika mereka ingin menikah, ya kita flashback lah ya ke pacaran gitu. Waktu mereka pacaran, kenapa mereka tidak saling mengenal lebih dalam lagi tentang karakter dan pribadi si pasangan kita tersebut. Kita mengenal pasangannya kita, yang cewek mengenalin cowok, yang cowok juga mengenalin cewek. Kenapa kita tidak mendalami pendalaman tentang kepribadian si pasangan tersebut? Dan kenapa kita kita kan pasti punya keluarga gitu, dan saat kita membawa pacar kita ke rumah itu kan otomatis pasti ada orang tua kita di sana. Kita kenalkan pasangan kita ke orang tua kita, dan harusnya sebagai orang tua itu kan bisa melihat dan menilai gitu ya. Saya yakin semua orang tua itu pasti bisa menilai karakter orang lain gitu. Semua orang pasti sebenarnya bisa menilai karakter orang lain dengan lihat cara bicaranya dia, gayanya dia, kecuali si orang tersebut pandai berpura-pura sehingga orang tua tersebut banyak yang terkecoh dengan kepura-puraan orang lain tersebut. Nah kadang-kadang kan nggak ada base pikir gitu ya, mereka pacaran, ada yang pacaran sampai 7 tahun, tiba-tiba si suaminya itu melakukan tindak kekerasan di saat dia sudah berapa tahun menikah. Ada juga yang sudah pacaran lama, ketika menikah si suaminya itu selingkuh, dan kadang si istri lagi hamil gitu. Terus kita juga kadang ada juga ya, itu sih memang kebanyakan cowok brengsek lah kalau kayak begitu ya, yang dia istri lagi hamil terus si suami selingkuh, itu pasti memang salah. Tapi ada juga, saya punya temen cowok, dia itu, saya cerita lagi kasus ya, jadi intinya soal KDRT tadi udah jelas ya. Kita sebagai wanita itu harus lebih sabar lah daripada laki-laki gitu kan, karena dia punya derajat pasti lebih tinggi dan tidak mau ada di bawah seorang wanita gitu. Jadi kita ngalah-ngalah aja. Nah teman saya yang cowok ini, dia suka selingkuh, bahkan dia mencintai selingkuhannya dibandingkan istrinya sendiri. Nah lo kok bisa begitu gitu. Jadi karena gue kepo dan memang basicnya gue psikologi, jadi gue tanya sama dia, kenapa lu bisa selingkuh? Kan kasihan istri lu. Kalau memang lu mau ya lu cerain aja istri lu nikah lagi. Dia bilang dia nggak bisa cerain istrinya karena ada anak pertama.
Yang kedua, kenapa dia lebih mencintai istrinya? Ternyata kebanyakan wanita itu mereka yang kasus yang teman saya ini ya, si istrinya itu tuh ternyata dia nggak peka sama sekali terhadap suaminya. Contohnya ketika suaminya sakit, si istri itu nggak peka, kayak cuek, nggak peduli, dan kayak asik sendiri, punya dunia sendiri, dan kalau lagi mau ngobrol juga susah atau bagaimana, sehingga si suami itu merasa bosan dekat dengan istrinya. Memang tidak ada alasan ya selingkuh ya, lebih baik cerai daripada harus selingkuh. Saya juga setuju itu lebih baik ceraikan dan tidak ada alasan karena ada anak jadi tidak cerai gitu kan. Nah si suami itu bilang dia merasa tidak dihargai, setiap dia ngomong yang ambil keputusan semua si istri, dan dia jadi nggak bisa berbuat apa-apa, dia cuma iya doang, si istri juga semua yang ngatur dia, dan dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ketika dia di luar sana bertemu seorang wanita dan wanita itu mengagungkan dia, menghargai dia dan mendengarkan dia, jatuh cintalah dia dengan si wanita tersebut. Nah itulah kelemahan seorang pria itu sebenarnya bukan cuma di seksnya saja, tapi pria juga butuh dihargai, butuh didengarkan, sama seperti kita wanita butuh dihargai dan butuh didengarkan. Jadi ada baiknya kita suami istri itu memang harus saling mendengarkan, harus saling menghargai. Di saat si istrinya lagi emosi, baiknya si suami yang meredam. Harus lihat sikonnya lah gitu kan. Nah di saat si suami yang lagi emosi, si istri juga meredam. Kalau dua-duanya emosi ya pasti akan ribut terus gitu di dalam rumah tangga itu. Jadi ya poin-poinnya sih yang saya sampaikan begitu kan, karena lagi banyak viral banget orang KDRT baru-baru ini tuh, lagi banyak banget KDRT. Dan kebetulan skripsi saya kemarin waktu psikologi itu memang tentang KDRT. Terus juga ada juga yang soal perselingkuhan, dan itu banyak banget. Jadi kita nggak bisa salahin 100% sebenarnya ya sama laki-laki itu. Kadang-kadang kita juga sebagai wanita yang tidak pernah memahami pasangan kita, dan kita juga sebagai wanita yang kadang tuh nggak pernah mikirin pasangan kita karena merasa pasangan kita bisa apa-apa semuanya, hanya kita yang harus diperhatikan, hanya kita yang harus dipedulikan, sedangkan pasangan kan dia laki-laki dan dia kuat. Kadang-kadang cowok tuh lebih rapuh daripada wanita loh, dan dia perlu untuk dipeluk, disayang juga sama seperti wanita gitu. Jadi manusia itu memang sebenarnya punya, setiap manusia sekeras-kerasnya manusia dia itu pasti punya sisi lemahnya dan punya sisi lembutnya sebagai seorang manusia. Jadi nggak ada manusia di dunia ini yang keras banget sampai nggak bisa diluluhkan, dan nggak ada di dunia ini orang yang baik banget sampai dia nggak pernah jahat sama sekali. Jadi semua itu ada balance-nya. Kalau di Chinese itu ada yin dan yang, semua itu seimbang. Nggak ada yang AA, semua dia nggak pernah berbuat B. Dan begitu juga sebaliknya. Dan kalian itu kalau seandainya di sini yang nonton video ini anak-anak muda atau yang belum pernah menikah atau anak remaja yang sedang berpacaran, kalian pacaran itu tidak boleh terburu-buru. Yang pasti kan harus dengarkan orang tua kalian, karena biar bagaimanapun orang tua kalian pasti punya pengalaman hidup yang jauh lebih banyak daripada kalian. Dan yang pasti orang tua itu pasti akan memberikan yang terbaik buat anaknya gitu. Jadi ketika kalian pacaran itu kalian harus benar-benar perhatikan bibit, bebet, bobotnya, dan ini tuh bukan cuma sekedar slogan-slogan yang ada di TV-TV gitu. Dan kalian tuh harus benar-benar mendalami keluarga si pasangan itu bagaimana, orang tuanya bagaimana terhadap kalian, dan pasangan kalian juga bagaimana ketika ketemu orang tua kalian. Itu benar-benar harus kalian perhatikan kalau kalian ingin menikahi seorang pria ketika kalian pacaran nanti gitu. Nah itu aja sih yang saya mau sampaikan. Jadi kalian ini wanita itu jangan keras-keras sama laki-laki, karena biar gimana pun laki-laki itu pasti maunya di atas wanita, dia tidak akan pernah mau ada di bawah wanita, kecuali itu laki-laki idiot, tolol, baru dia iya aja gitu mau di bawah wanita gitu. Nah kalian juga harus lebih peka lagi terhadap pasangan kalian. Oke guys, jadi itu aja sih yang saya mau sampaikan. Jadi kasus KDRT dan perselingkuhan ini saya nggak mau bilang itu 1000% 100% salah laki-laki ya guys, dan saya juga tidak membenarkan perbuatan tersebut itu benar gitu kan. Jadi kalau kalian punya komentar dan kritik, saran, masukan, ternyata saya salah atau ternyata saya benar, kalian boleh komen di kolom komentar ini. Lalu kalian boleh kasih tahu ke aku baiknya, benarnya bagaimana, salahnya apa. Jadi kita bisa sharing-sharing di video Nufus Hung ini. Thank you udah subscribe channel YouTube Nufus Hung. Jangan lupa di subscribe channelnya. Jangan lupa juga di like, comment, and share ya guys. Bye. Semoga bermanfaat.